Tahu nggak sih, jika bangsa kita memiliki pahlawan yang tidak berkebangsaan Indonesia? Sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa, asal Mamuju, Sulawesi Barat. Saat ini saya sedang mengikuti perlombaan yang diadakan oleh komunitas Pena Kolbu, yaitu cerita inspiratif dengan tema Gelora Merdeka Menuju Bangsa yang Setara. Dan saya akan membawakan cerita inspiratif dengan judul Pahlawan dari Negeri Asing. Rakyat Indonesia tentu saja tidak lagi asing dengan nama-nama pahlawan seperti Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Pattimura, Sultan Hasanuddin, Tengku Umar, Cut Nyak Dien, Diponegoro, dan lain sebagainya. Tapi, apakah kita mengenal siapa itu Muhammad Ali Tahir? Muhammad Ali Tahir adalah seorang pahlawan yang tidak berkebangsaan Indonesia, pahlawan dari negeri asing, pahlawan yang memiliki peran besar dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau berasal dari negeri yang sudah hampir 100 tahun masih dijajah, bahkan hingga detik ini, Palestina. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa nama Muhammad Ali Tahir tidak kita temukan dalam buku sejarah yang dipelajari di sekolah? Apakah cerita saya ini hanyalah sebuah hoaks? Untuk membuktikannya, mari kita bahas bersama, dan agar teman-teman mudah dalam menentukan berapa besar pengaruh Palestina dan Muhammad Ali Tahir dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa kita. Semuanya berawal dari tanggal 17 Agustus 1945. Ketika dengan gagah berani, rakyat Indonesia menyuarakan kemerdekaannya di hadapan dunia dengan pembacaan proklamasi oleh Bapak Insinyur Soekarno. Tapi sebenarnya, proklamasi tidaklah serta-merta membuat dunia mengakui atas kemerdekaan negara kita. Pertanyaan selanjutnya ialah, mengapa Indonesia belum bisa dinyatakan merdeka oleh dunia meskipun bangsa kita sudah mampu mengusir penjajah dari tanah ibu pertiwi? Semua ini disebabkan oleh Peraturan Hukum Internasional Konvensi Montevideo tahun 1933. Tercatat bahwa syarat menjadi negara merdeka mencakup 4 hal, yaitu wilayah, populasi, pemerintahan, dan yang terakhir, kemampuan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dengan kata lain, untuk menjadi sebuah negara merdeka, kita harus mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dan disinilah Muhammad Ali Tahir dan Palestina berperan penting dalam mewujudkan kemerdekaan kita. Dalam sejarah, Palestina tercatat sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 6 September 1944. Dan Muhammad Ali Tahir yang terkenal sebagai salah satu saudagar terkaya di Palestina dan dijuluki sebagai Raja Media, dengan kebaikan hatinya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia melalui seluruh media yang berada di bawah kekuasaannya. Tidak hanya itu, kemerdekaan Indonesia dibantu oleh Mufti Palestina yang bernama As-Sayyid Al-Amin Al-Husain. Meskipun saat itu beliau tengah diasingkan, namun kekuasaannya sebagai seorang mufti mampu melobi negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga tercatatlah dalam sejarah Mesir tanggal 22 Maret 1946 mengakui kemerdekaan Indonesia, dan menyusul Suriah, Libanon, Arab Saudi, dan India menjadi 5 negara pertama yang mengakui kemerdekaan negara kita. Kemunculan India sebagai negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia membuat negara-negara yang berada di bagian Asia Selatan berbondong-bondong mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Kebaikan Muhammad Ali Tahir tidak hanya sampai di situ. Pada tahun 1946 saat pecahnya peperangan agrari kedua Belanda, Muhammad Ali Tahir
berkata kepada Muhammad Zain Hassan sebagai Ketua Perkumpulan Persatuan Kemerdekaan Indonesia. Beliau berkata, "Terimalah semua hartaku untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya sebagian, tidak hanya 100-200, tapi seluruh hartanya diberikan untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa kita." Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya pecahnya konflik antara Israel dan Palestina terjadi dari tahun 1917 hingga detik ini. Namun di tengah konflik yang mereka alami, Palestina tetap menjadi negara pertama yang paling membela, mendukung, bahkan membantu mewujudkan kemerdekaan kita sejak 81 tahun yang lalu. Maka, jika saat ini ada rakyat Indonesia yang mengatakan bahwa kewajiban mewujudkan kemerdekaan bagi Palestina hanyalah kewajiban umat muslim, sungguh, ia adalah rakyat yang tidak membaca catatan sejarah. Sejak 81 tahun yang lalu, Indonesia tak pernah berada di pihak Israel. Mari kita buka catatan sejarah bersama. Di tahun 1950, Israel datang untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun Insinyur Soekarno menolak pengakuan Israel karena beliau paham di masa yang akan datang Israel akan kembali datang menagih untuk mewujudkan kemerdekaan negaranya. Di tahun 1955, Insinyur Soekarno mengadakan konferensi pers bersama benua Asia dan Afrika. Teman-teman sekalian, Israel ini berada di benua Asia. Namun Insinyur Soekarno menolak untuk mendatangkan Israel dalam konferensi pers tersebut. Tidak sampai di situ saja, di tahun 1962 Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah dalam Asian Games. Namun Indonesia menolak untuk mengikut sertakan Israel. Beberapa negara menentang keputusan Insinyur Soekarno, menganggap Insinyur Soekarno tidak memandang secara objektif, mencampur adukan antara politik dan olahraga. Namun Insinyur Soekarno tidak peduli. Dalam pidatonya di tahun 1962, Insinyur Soekarno berkata, "Selama kemerdekaan bangsa Palestina tidak diberikan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu pula Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel." Teman-teman sekalian, cukup sekian cerita inspiratif dari saya. Terakhir saya mau ucapkan Dirgahayu 80 tahun Republik Indonesia. Mari kita wujudkan gelora merdeka tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tanah Palestina.